Gimana? Udah pemanasan dulu? Moga-moga udah pemanasan dulu. Oke? Sip. Ada deh. Di latihan hari ini kita akan mulai meningkatkan kemampuan latihan. Jadi tingkatan latihan yang lebih dalam lagi. Tetap pengulangan dari latihan-latihan mendasar, ya. Latihan-latihan dasar sebelumnya. Cuma ini lebih masuk ke pendalaman, ya, level 2. Oke. Olah tubuh, ya. Kita mengolah tubuh, mengoptimalkan, merasakan, ya. Artinya mengoptimalkan itu merasakan lebih ke dalam. Kalau kemarin cuma gerakan-gerakan, sekarang kita harus merasakan. Oke, aku mau ambil contoh dulu ya. Tapi ketika nanti kamu praktekkan sendiri di rumah, kamu harus ngalir. Karena di sini aku memberikan contoh, memberikan tutorial buat kamu, maka akan banyak tersendat-sendat karena kita harus komunikasi, ya. Komunikasinya bisa terjaga dengan baik. Oke, kita mulai, ya. Pertama-tama seperti biasa, kamu pemanasan dulu. Setelah pemanasan, kamu mencari posisi yang enak, ya. Kalau saran aku, mulai dulu dari berdiri, ya. Dengan posisi berdiri ini akan lebih bisa optimal. Baru nanti setelah kamu menguasai, kamu bisa lakukan sambil duduk atau sambil tiduran, ya. Kembali di posisi yang sudah kamu tentukan, kamu atur nafas, ya. Ingat, fokusnya adalah ke dalam gerakan tubuh, olah tubuh. Kamu boleh mulai dari mana? Pertama-tama yang mesti kamu lakukan adalah merasakan dulu, ya. Kamu rasakan aliran darah yang mengalir di dalam tubuhmu, ya. Kamu rasakan keringat yang mengalir, yang menetes. Kemudian kamu bisa lakukan, ya. Bergerak dari mana sesuai dengan perasaan kamu. Oke? Aku akan mulai, ya. Oke? Jangan lupa, ketika aku berhenti bukan berarti ini contoh yang baik, tetapi dikarenakan aku sambil menginformasikan, maka terlihat putus-putus. Yang kamu harus lakukan nanti di rumah adalah kamu lakukan secara kontinu, mengalir, dan rasakan betul, ya. Kamu bisa latih ini. Oke? Sip, kita mulai. Rasakan darah yang mengalir di tubuhmu. Rasakan suasana yang ada di dalam ruangan atau tempat latihan kamu. Kalau ada yang mengalir seperti keringatmu, silahkan kamu rasakan. Oke? Ketika bagian tubuhmu ingin bergerak, ikuti. Jadi gerakan itu bukan diciptakan, tapi dia akan bergerak dengan sendirinya sesuai dengan perasaan yang kamu rasakan, ya. Atur nafas baik-baik, hirup nafas, keluarkan, bergerak sesuai perasaan kamu. Apa yang ada di pikiran kamu, ikuti, jangan dilawan. Apapun yang kamu lakukan, biarkan apapun yang terjadi, lakukan, ya. Dirasakan betul. Mungkin pada saat kamu melakukan ini, kamu akan merasakan pegal-pegal di bagian-bagian tubuh tertentu. Kamu masuk aja, ya. Maksudnya adalah rasa pegal itu kamu rasakan. Kak,
aku. Ya, nikmat. Ya. Lakukan betul. Ekspresikan perasaan kamu melalui gerakan. Gerakan jangan diciptakan, tapi biarkan dirasakan. Oke? Oke, kita lanjut. Setelah kamu tadi latihan yang pertama mengolah perasaan melalui gerakan tubuh, sekarang kamu bisa rasakan betul dengan cara yang lebih spesifik. Aku juga mengambil contoh satu aja, nanti kamu bebas mengembangkannya. Karena di dalam latihan seni peran itu tidak ada yang sifatnya seragam, semua bebas. Karya seni adalah kebebasan, ada batasan-batasan yang bersifat etika dan estetika. Oke? Sekarang kebalikannya. Kamu bisa memandang ke satu titik tertentu, kemudian kamu rasakan apa yang sedang kamu pikirkan dengan penglihatan kamu yang ada di depan mata itu. Apapun yang muncul, gerakan yang muncul, itu sesuai dengan perasaan kamu. Oke? Aku merasakan dari gerakan raut wajahku mulai ya, aku merasakan ada sesuatu di kejauhan yang membuatku teringat sesuatu, sehingga perasaanku menjadi kacau. Aku seperti ingin meraih. Aku mencoba meraih semua itu. Oke, ya, kamu bisa optimalkan sendiri gerakan yang kamu olah tadi, bebas. Yang jelas, sedikit narasi dari aku, yaitu ketika kamu melakukan gerakan-gerakan tadi memang akan muncul seperti tangan ini seperti ingin bergerak. Jadi di bawah sini seperti ada yang menggerakkan. Kemudian dengan sendirinya raut muka itu bergerak, ya. Terus kamu optimalinya jangan takut, karena kita belum mengkonsep sebuah tokoh atau karakter. Kita masih konsepnya adalah masih latihan. Jadi bebaskan dulu, oke? Nah, oke. Biar gak gagal paham, aku sedikit ingin menggarisbawahi fungsi dan tujuan latihan pendalaman pengolahan gerak melalui rasa. Tujuannya seperti ini. Kamu pasti sering melihat atau memperhatikan, atau kalau belum, coba mulai kamu perhatikan. Setiap orang berbicara pasti dia menggerakkan anggota tubuhnya. Entah hanya jari, entah hanya raut muka, atau apapun. Nah, semua itu berdasarkan perasaan yang dibicarakan orang tersebut, ya. Jadi fungsi dari latihan tadi adalah kamu menggali, mengeksplorasi diri, perasaan-perasaan kamu yang kamu paksa, kamu dorong ke dalam gerakan. Sehingga ketika nanti kamu masuk ke dalam seni pengkarakteran, kamu tinggal
mengimplementasikan saja latihan kamu hari ini, ya. Dan nanti di level berikutnya kamu akan merasakan, ya, bagaimana mengembangkan perasaan kamu dengan perasaan yang ada di dalam karakter atau tokoh. Oke, ya, olah rasa pengolahan tubuh melalui perasaan orang lain, ya. Level berikutnya adalah itu, tapi nanti, ya, tahap demi tahap. Oke, teman-teman semuanya, kira-kira cukup latihan hari ini. Silahkan kamu praktekkan setiap hari minimal 15 menit. Kamu ulang-ulang setiap hari, karena satu-satunya cara kamu bisa berhasil adalah melakukannya secara optimal dan total, jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena keberhasilan itu ada di dalam prosesmu, bukan karena orang lain. Orang lain itu hanyalah fasilitas, hanyalah jalan, hanyalah satu petunjuk. Tapi yang memutuskan kamu berhasil atau tidak adalah proses kamu sendiri. Oke? Cukup latihan dari aku. I love you semuanya. Aku yakin kamu-kamu yang latihan dengan serius bakalan menguasai seni peran ini. Oke? Aku latihan lagi ya. Dah.